Oke, terima kasih Mbak. Jadi kami sampaikan kepada pemirsa TV One seluruh Indonesia bahwa Muhammadiyah itu badan hukumnya hanya satu, Persyarikatan Muhammadiyah. Mulai dari sekolah Oke. TK sampai perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, rumah sakit, semua yang menggunakan label Muhammadiyah itu adalah milik Persyarikatan Muhammadiyah. Tidak ada satupun yang bisa bertindak secara hukum tanpa mandat dari Persyarikatan Muhammadiyah. Nah, kawan-kawan kita kemarin yang mengatakan mengatasnamakan sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah itu di Muhammadiyah tidak dikenal, Mbak. Jadi tidak ada nama Oke. Aliansi Muda Muhammad di dalam struktur Persyarikatan Muhammadiyah. Kalau memang dia berbicara secara entitas organisasi, maka dia semestinya bisa menyatakan bahwa itu adalah organisasi yang di luar Muhammadiyah. Karena kalau Muhammadiyah itu pasti ada struktur organisasi yang jelas bahwa dia bagian dari Muhammadiyah, atau kalau dia memang organisasi terdaftar secara hukum di Kementerian Hukum HAM. Dan itu saya pastikan tidak ada. Karena semua entitas organisasi yang ada nama Muhammadiyah itu hanya satu. Mungkin berbeda dengan organisasi yang lain. Kalau di Muhammadiyah Oke. itu hanya Baik. satu, milik Persyarikatan Muhammadiyah, dan tidak ada satupun yang bisa berpendapat atau melakukan tindakan hukum tanpa mandat dari Ketua Umum dan Sekretaris Dan Pimpinan mereka ini Pusat terdaftar Muhammadiyah. sebagai anggota Dan tidak, Pak? Mereka terdaftar sebagai anggota tidak, Pak Taufik? sampai saat ini masih kami dalami dan kami belum menemukan yang bersangkutan adalah bagian dari Muhammadiyah. Saat kalau anggota ya Oke. Mbak, karena Da- kami jumlahnya ribuan, bahkan jutaan, kami tidak Iya. bisa mengecek satu persatu. Namun begini Mbak, kalaupun dia Hmm? merupakan kader Muhammadiyah ya, katakan anggota ranting Muhammadiyah di Jakarta begitu, dia tidak bisa mengatasnamakan dirinya Muhammadiyah tanpa mandat resmi Nah, dari hmm? Persyarikatan Muhammadiyah Oke. gitu. Karena Muhammad ini Nah, kemudian kolektif apa langkah kolegial, nggak selanjutnya bisa jika saya memang ngurus nama-nama Muhammadiyah. Muhammadiyah ini Saya dipakai begitu? Hmm? mohon maaf bisa diulang? Ya, apa kemudian langkah selanjutnya? Karena kan mengingat ini mereka mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah begitu, Mas Taufik. Ya, Ya, Medan ya. Muhammadiyah ini kan besar ya Mas ya. Kami ini sangat sibuk sekali. Saat ini kami masih beberapa Hmm? relawan kami masih di Aceh membangun ribuan hunian sementara. Kemudian kami juga ngurus sekolah, perguruan tinggi dan lain-lain. Kami tidak akan mengambil langkah yang serius terhadap apa namanya anak muda tersebut. Namun kami pastikan di sini saya selaku Lembaga Bantuan Hukum Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan itu bukan sikap organisasi Muhammadiyah. Kami mengklarifikasi hal itu. Baik. Baik, terima kasih Mas Taufik. Saya mau langsung ke Bang Miing. Bang Miing, Anda yang saat ini Ya, sudah Philip. merasakan dua dunia sebagai komedian, Dua dunia. sebagai politikus begitu, melihat dari Ya, fenomena maraknya laporan Panji terkait penampilannya di Mensreanya seperti apa, Bang Miing? ya, saya mau balik ke substansi aja ya. Persoalan Panji itu Ya, di atas panggung ya. Biar nambah insight aja ya, bagi pelapor terutama. Karena Pak Taufik mengatakan tadi tidak mengakuinya Muhammadiyah, ada yang melapor atas nama Aliansi Muhammadiyah. Menurut saya udah selesai itu, tidak punya legal standing gitu. Secara hukum nggak kuat dia, itu satu. Ah. Yang kedua, kalau Bapak dari oke. KSP mengatakan negara kita negara hukum, kok kayaknya faktanya mitos gitu. Oh, hukum ini ya tidak berjalan seperti apa adanya. Kalau misalnya hukum berjalan dengan baik, saya kira ada berkeadilan, ada kepastian, mungkin nggak ada orang demo gitu, itu satu hal. Tapi saya tidak ingin bicara wilayah hukum karena itu sudah wilayah Pak Polisi dengan yang melaporkan. Saya ingin bicara dari profesi saya. Betul. Begini, Philips Itu ya, dia. saya kebetulan malam itu hadir di Mensrea itu nonton, Oke. Oh. diundang khusus oleh Panji, saya diminta datang karena saya seniornya. Nah, Panji ini Ya. dulu perpisahan sekolah SD-nya saja yang ngelawak tuh saya gitu loh, grup saya, Bagito gitu loh, ya. Jadi dia sangat 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 dekat dengan saya. Sehingga saya harus mengatakan bahwa dalam sejarah dunia lawak Indonesia atau komika apapun namanya, kita harus apresiasi pada Panji yang mampu mengumpulkan 10.000 orang penonton dan membayar rata-rata di atas Ya. 1 juta rupiah. Artinya apa? Ini masyarakat datang 10.000 orang dalam kondisi sorenya habis rame demo bakar-bakaran di depan Senayan dan perjalanan Ya. pertunjukan itu dengan lancar dengan baik. Artinya apa? Mereka tetap punya keberanian untuk datang apa? Menitipkan aspirasi mereka dalam bentuk komedi, Pak. Ya, Pak KSP. Betul. Ini masyarakat ini
Kenapa? Komedi tidak pernah berdiri sendiri. Dia datang 10.000. Partai politik untuk ngumpulin 10.000 harus ratusan miliar keluar duit untuk ngongkosin orang. Demikian juga demo untuk ngumpulin 10.000 orang. Berapa puluh miliar harus keluar uang untuk nasi bungkus dan sebagainya. Ini mereka datang 10.000 dan membayar. Ini sesuatu. Ada satu segmen masyarakat yang punya keresahan. Sebab apa? Komedi adalah ventilasi, komedi atau humor, ya. Pertunjukannya komedi, sifatnya humor, ya. Ini adalah satu tool, satu alat, atau boleh dikatakan, boleh juga disampaikan sebagai sebuah bentuk apa namanya, dia itu ventilasi dari kepengapan kehidupan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Ya, ketika nonton lawak orang tertawa padahal dia nganggur loh. Ketika dia nonton lawak atau nonton sepak bola PSSI menang, dia teriak-teriak segala macam padahal anaknya belum bayar SPP loh. Itu katarsis namanya. Nah ini harus diapresiasi menurut saya. Kalau dilaporkan hak dia lah sebagai warga negara. Akan tetapi saya ingin sampaikan Ya. bahwa materi yang disampaikan oleh Panji itu adalah materi-materi yang sifatnya sekunder. Sudah ada di publik, sudah ada di masyarakat. Jadi Panji, bagaimana proses kreatif itu, dia belanja masalah itu, belanja materi itu di publik. Jadi bukan ngarang, bahwa faktanya ada. Bahwa kalau ada politik balak jasa, semua rakyat tahu. Nggak perlu marah gitu loh. Nggak perlu marah. Itu memang ada kok gitu loh. Bahwa ada polisi yang seperti itu mungkin oknum, itu memang fakta ada. Hanya dikemas dalam bentuk humor. Bahwa ada yang tersinggung karena memang terkena. Yang tidak punya kaitannya kan tidak, biasa saja. Mengapa mereka datang berduyun-duyun untuk menonton? Ingin dia menyampaikan. Mungkin dia tidak punya akses untuk berteriak. Mungkin dia tidak punya akses untuk menulis dan sebagainya. Dia hanya keluar uang lalu dia duduk dan dia tertawa. Setelah itu dia pulang. Lalu ada perpecahan, ada pecah belah di Indonesia. Enggak tuh, sudah 3 bulan itu. Biasa saja. Jadi kesenian itu ya, bahwa kalau politik saja kotor, yang membersihkannya itu kesenian. Nah kesenian itu harus diapresiasi. Artinya apa, Pak? Panji atau Bang Miing. komika atau pelawak, ya itu adalah Ya, Bang dia Miing. alat, Maria, sebentar ya, kasih waktu saya, biar jelas. Bahwa dia merefleksikan apa yang dia dipandang, ditemukan, dilihat, didengar, dan dirasakan di publik secara empirik, maka dia pantulkan kepada publik dalam bentuk humor, dalam bentuk guyon, dalam bentuk kreativitas kesenian, gitu loh. Jadi dia tidak berdiri sendiri, materi itu sudah ada, sudah setiap, bukan mensrea saja, materi itu sudah berantakan di mana-mana, dia diledekan orang dan sebagainya gitu loh. Jadi itu biasa saja, itu dalam bentuk kesenian, hanya dikemas dalam bentuk yang seperti ini, pertunjukan yang sangat amat profesional, tata panggung yang hebat dan sebagainya. Dan saya kira humor bisa jadi ukuran kedewasaan masyarakat. Pertama, ketika orang baru mampu mentertawakan orang lain, itu adalah masyarakat yang ketiga. Mau naik ke Apa itu? kedua, ada masyarakat yang sudah kelompoknya mau mampu mentertawakan kondisi sosial, ekonomi, politik masyarakatnya. Yang ketiga paling dewasa, dia mampu mentertawakan dirinya. Ketika dia tersinggung pun dia tidak marah, gitu loh. Itu jadi humor bisa jadi ukuran tentang kedewasaan sebuah bangsa, sebuah masyarakat. Mau memilih masyarakat di mana? Saya kira 10.000 orang dengan daya beli di atas 1 juta, ini kelompok masyarakat menengah yang di situ adalah perlawanan keresahan tentang kehidupan mereka saat ini. Dan itu fakta gitu loh. Nah ini harus dipahami oleh kita Ya, semuanya. itu dia. Saya kira itu. Bang Jadi Miing, oke. humor itu bukan hal-hal yang harus ditakuti gitu loh.